Tidak ada satupun manusia yang dapat menghindari sakit. Penyakit dapat muncul dan menyerang siapapun. Ketika kondisi ini terjadi, suatu penyakit dapat menjadi beban besar dan menuntut biaya pengobatan yang mahal. Asuransi kesehatan merupakan suatu program dengan mengumpulkan resiko yang disertai dengan ketidakpastian akan penyakit dan jumlah biaya yang dikeluarkan. Melalui video ini, kami kelompok 7 membahas mengenai konsep asuransi kesehatan. Harapannya bahwa video ini mampu memberikan pengetahuan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Wafida Erlianti Safitri. Aku mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya angkatan 2017. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai asuransi dan konsep resiko. Yuk, terus ikutin penjelasan dari aku ya. Yang pertama yaitu mengenai definisi dari asuransi. Menurut KBBI, asuransi adalah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana di antara pihak dua orang atau lebih ini ada yang tertanggung dan ada yang penanggung. Artinya ada yang dibayari dan ada yang membayari. Nah, berdasarkan definisi dari kesehatan itu sendiri, makna asuransi menurut kesehatan artinya memastikan seseorang yang menderita sakit akan mendapatkan pelayanan tanpa harus mempertimbangkan keadaan ekonominya. Jadi dia akan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan tanpa harus memikirkan lagi keadaan ekonominya itu sendiri. Nah, sudah dapat ya arti dari asuransi itu sendiri. Nah, prinsip-prinsipnya itu ada 5. Yang pertama yaitu uncertainty of loss atau ketidakpastian besaran kerugian yang akan dihadapi nantinya. Dan yang kedua itu measurability of loss. Artinya yaitu kerugian-kerugian ini walaupun tidak pasti tapi bisa diukur. Nah, yang keempat yaitu large number of insurance. Jadi besaran asuransi itu sendiri akan sangat besar. Dan yang keempat yaitu significant size of potential loss. Jadi akan ada potensial kerugian yang berpotensi yang sangat besar yang akan dihadapi. Dan yang keempat yaitu an equitable method of sharing risk. Nah, jadi sharing risknya tadi antara penanggung, tertanggung, dan orang-orang yang masuk asuransi itu sendiri akan sama, akan equitable dan akan adil. Paham ya sampai di sini? Teman, dari tadi kita membahas asuransi nih, sekarang kita akan membahas mengenai resiko. Definisi dari resiko itu sendiri adalah ketidaktentuan atau uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian. Nah, macam-macam dari uncertainty ini ada 3. Yang pertama yaitu economic uncertainty, yang kedua yaitu human uncertainty, dan yang ketiga yaitu uncertainty of nature. Nah, economic uncertainty ini bisa berupa perubahan tren, perubahan selera orang, dan lain sebagainya. Untuk human uncertainty itu bisa peperangan, pencurian, dan pembunuhan, serta lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu uncertainty of nature, itu bisa berupa natural disaster, kebakaran, badai, banjir, topan, dan lain sebagainya. Nah, jika kita elaborasikan antara asuransi dan resiko, hubungannya yaitu asuransi sebuah pengaturan dari manajemen risiko itu yang dengan harga tertentu menawarkan kepada tertanggung kesempatan untuk berbagi biaya yang mungkin timbul akibat adanya risiko tadi dengan perusahaan asuransi. Jadi seperti kita ketahui, risiko tadi adalah sesuatu yang uncertainty, dampaknya juga benar-benar uncertainty, kita tidak ketahui, bisa di cover dengan adanya manajemen dari asuransi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Nia Madonna. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai asuransi kesehatan sosial. Pada umumnya, asuransi kesehatan sosial sering dimaknai dengan makna konotasi negatif bahwasanya untuk orang miskin. Nah, perlu kita ketahui bahwa asuransi kesehatan sosial sendiri itu bukan ditujukan untuk orang miskin, melainkan itu untuk dipergunakan bagi halayak ramai. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penggolongan asuransi. Secara umum, penggolongan asuransi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah berdasarkan objek.
berdasarkan objek itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama asuransi jiwa atau manusia, dan yang kedua itu adalah asuransi benda atau barang. Yang kedua itu secara yuridis. Secara yuridis terbagi menjadi dua, yaitu asuransi kerugian dan juga asuransi jiwa. Yang ketiga berdasarkan kehendak para pihak yang terbagi menjadi dua, yaitu asuransi sukarela dan juga asuransi wajib. Dan yang keempat itu adalah berdasarkan tujuan yang terbagi atas asuransi komersial dan juga asuransi. Secara garis besar asuransi kesehatan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah asuransi kesehatan sosial, di mana pesertaannya itu bersifat wajib untuk sebagian ataupun seluruh dari penduduk. Kemudian yang kedua asuransi kesehatan komersial, di mana pesertaannya itu sendiri bersifat sukarela. Nah, apa itu asuransi kesehatan? Jadi asuransi kesehatan merupakan salah satu dari bentuk produk asuransi yang memberikan perlindungan atau proteksi atas resiko hilangnya dari sumber finansial dikarenakan oleh adanya kondisi tertanggung yang mengalami suatu penyakit atau yang disebut dengan illness, kemudian kecelakaan atau accidental injury, dan juga ketidakmampuan atau yang disebut dengan disability. Nah, terdapat dua jenis produk dalam keadaan ini. Yang pertama itu adalah medical expense coverage atau santunan untuk membayar biaya perawatan itu sendiri, dan yang kedua itu adalah disability income coverage, yang dimana santunan sebagai pengganti dari hilangnya penghasilan atau finansial. Nah, terdapat tiga manfaat dari asuransi kesehatan. Yang pertama itu dapat mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Yang kedua dapat merubah peristiwa yang tidak pasti menjadi peristiwa yang pasti dan terencana. Yang ketiga dapat membantu mengurangi resiko perorangan menjadi resiko sekelompok orang dengan cara adanya risk pooling. Nah, dua jenis perawatan yang ditawarkan dari asuransi itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah rawat inap, dan yang kedua Yang kedua saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari asuransi kesehatan. Jadi jenis-jenis asuransi kesehatan itu biasanya terbagi atas 10. Yang pertama itu adalah ditinjau dari hubungan ketiga komponen asuransi yang terbagi menjadi dua, yaitu adalah asuransi tripartit dan juga asuransi bipartit. Yang kedua itu adalah ditinjau dari jumlah peserta yang terdiri atas asuransi kesehatan individu, asuransi kesehatan kelompok, dan juga asuransi kesehatan keluarga. Yang ketiga itu ditinjau dari keikutsertaan anggotanya itu sendiri yang terbagi atas asuransi kesehatan wajib dan juga asuransi kesehatan sukarela. Yang berikutnya itu adalah ditinjau dari kepemilikan badan penyelenggara yang terdiri atas dua, yaitu adalah asuransi kesehatan pemerintah dan juga asuransi kesehatan swasta. Kemudian yang selanjutnya adalah ditinjau dari peranan badan penyelenggaraan asuransi yang terbagi menjadi sebagai pengelola dana, kemudian sebagai badan penyelenggara asuransi, dan juga penyelenggara dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu adalah ditinjau dari jenis pelayanan yang ditanggung yang terbagi menjadi dua, yaitu menanggung seluruh jenis pelayanan kesehatan, dan yang kedua menanggung sebagian dari jenis pelayanan kesehatan itu sendiri. Yang ketujuh itu dapat ditinjau dari cara pembayaran kepada penyelenggara pelayanan kesehatan yang terbagi atas dua, yaitu yang pertama pembayaran berdasarkan jumlah kunjungan peserta, dan yang kedua itu pembayaran berdasarkan kapitasi. Yang selanjutnya yang kedelapan adalah ditinjau dari waktu pembayaran terhadap PKK-nya. Kemudian dibagi menjadi dua, yaitu adalah yang pertama pembayaran setelah pelayanan kesehatan atau yang disebut dengan retrospektif, dan yang kedua itu adalah pembayaran di muka atau yang disebut dengan prepayment. Dan yang kesembilan itu ditinjau dari jumlah dana yang ditanggung. Nah, apabila kita meninjau dari jumlah dana yang ditanggung itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, seluruh biaya kesehatan, dan yang kedua sebagian dari biaya kesehatan itu sendiri. Dan yang terakhir ditinjau dari jenis benefitnya yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama benefitnya berupa uang, dan yang kedua itu adalah tidak berupa uang atau berupa managed care. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah pembagian dari pembiayaan kesehatan. Nah, pembagian dari pembiayaan kesehatan ini terdiri atas dua. Yang pertama itu adalah biaya pelayanan kedokteran dengan tujuan kuratif dan rehabilitatif, dan yang kedua biaya pelayanan kesehatan masyarakat dengan tujuan promotif dan preventif. Nah, dari mana saja sumber pembiayaan kesehatan ini? Yang pertama itu dari masyarakat, yang kedua itu dari pemerintah, yang ketiga itu dari perusahaan atau majikan yang memberikan pekerjaan itu sendiri, yang keempat dari asuransi, dan yang kelima itu dari charity, dapat berupa amal ataupun lembaga sosial dari keagamaan. Nah, kemudian perlu kalian ketahui bahwa alokasi dari pembiayaan kesehatan itu sendiri itu memiliki besaran 5% dari total GDP atau Gross National Product.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rizky Amalia dari Peminatan Promosi Kesehatan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai asuransi kesehatan sosial. Jadi, jenis-jenis pembiayaan metode kesehatan menurut metode risk pooling itu ada 4. Yang pertama yaitu state funded system, yang kedua yaitu social health insurance, yang ketiga yaitu community health insurance, dan yang terakhir yaitu voluntary health insurance. Jadi yang pertama state funded system. State funded system ini pembiayaan kesehatan yang ditanggung negara, mencakup banyak orang atau biasa kita sebut dengan universal coverage. Kemudian sistem ini mudah dikelola, namun karena pengeluarannya itu per tahun sehingga bersaing dengan dinas-dinas lain. Nah, jadi membuat sistem ini tuh kurang stabil atau bahkan tidak memadai. Kemudian cenderung menguntungkan yang kaya dibanding yang miskin. Nah, agar sistem ini berjalan dengan baik, alangkah baiknya kalau suatu negara itu memiliki ekonomi yang baik, administrasi yang profesional, dan institusi yang berkompeten. Kedua yaitu social health insurance, di mana pembiayaan kesehatan ini mewajibkan seluruh warga negara untuk membayar iuran. Nah, iurannya itu dibayar kepada lembaga asuransi kecuali lembaga pemerintahan. Kemudian tujuannya itu untuk mencakup sebanyak-banyaknya orang untuk mensubsidi antara yang kaya dan yang miskin. Nah, sistem ini membuat pembiayaan kesehatan itu lebih stabil, dan untuk mengimplementasikan sistem pembiayaan ini harus dikaji terlebih dahulu dan lebih mendalam lagi. Yang ketiga yaitu community health insurance. Nah, sistem ini memproteksi finansial kepada orang yang tidak mempunyai akses kecuali pelayanan kesehatan. Kemudian banyak negara yang mempraktekannya namun tidak efektif mencapai populasi yang miskin. Kemudian harus ada solidaritas dan komitmen dari masyarakatnya. Dan yang terakhir itu tantangan dari pembiayaan kesehatan ini tuh bagaimana merancang agar sistem ini tuh lebih komprehensif dan lebih canggih lagi. Kemudian yang terakhir yaitu asuransi kesehatan sukarela, di mana perlu adanya perusahaan komersial yang kompeten dalam pembiayaan kesehatan ini. Dan yang kedua itu sistem ini rentan terhadap kegagalan pasar dan isu keadilan. Dan yang terakhir harus dikembangkan secara hati-hati dan membuat peraturan yang benar-benar kuat di pemerintahannya. Kemudian ada prinsip sistem pembiayaan menurut berbasis asuransi. Jadi pasien itu berobat, kemudian pembayaran itu diklaim oleh pihak asuransi, namun dimonitoring oleh pihak pemerintah. Yang kedua ada prinsip sistem pembayaran berbasis pajak, yaitu pasien berobat, kemudian pembayaran dan monitoringnya secara langsung oleh Dinkes atau pemerintah itu sendiri. Kemudian ada karakteristik program jaminan sosial. Yang pertama itu ditinjau dari jangka waktu. Yang pertama itu ada long term risk. Ini program mengelola suatu resiko dengan jangka panjang. Kemudian ada short term risk, mengelola sesuatu resiko itu menurut jangka pendek. Kemudian ditinjau dari program ada 2, yaitu pelayanan umum dan pelayanan sosial. Yang pelayanan umum itu contohnya adalah puskesmas. Yang kedua itu bantuan sosial, itu contohnya adalah bencana alam. Kemudian yaitu pengertian dari asuransi sosial menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, yaitu mekanisme pengumpulan dana bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan terhadap resiko sosial ekonomi yang menimpa suatu anggota atau anggota dari keluarganya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional dan juga Asuransi Kesehatan Nasional. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu Jaminan Sosial Nasional? Jadi, Jaminan Sosial Nasional merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah di suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat di suatu negara tersebut. Nah, regulasi dan juga penyelenggaraannya di mana negara sangat berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Lalu, Jaminan Sosial Nasional ini diselenggarakan untuk menanggulangi resiko dari ekonomi karena sakit, pensiun usia lanjut, dan juga resiko lainnya. Nah, sedangkan jaminan kesehatan merupakan
sebuah jaminan yang memberikan perlindungan kesehatan agar peserta dapat memperoleh manfaat dari pemeliharaan kesehatan dan juga perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya, di mana masyarakat yang mendapatkan perlindungan ini merupakan masyarakat yang telah membayar iuran atau premi yang dibayarkan kepada pemerintah. Lalu, mengapa perlu adanya jaminan kesehatan? Karena yang pertama, biaya kesehatan tidak bisa atau tidak cukup ditanggung oleh individu maupun keluarga dari si penderita. Karena apa? Seperti yang kita ketahui bahwa penyakit itu bersifat tidak pasti, yang dalam artiannya kita tidak dapat memprediksi kapan saja kita dapat terkena penyakit atau mengalami kecelakaan. Lalu adanya asymmetry information, di mana adanya ketidakseimbangan antara ilmu pengetahuan pasien dan juga dokter, sehingga dengan adanya jaminan kesehatan nasional, masyarakat dapat berobat secara apa yang mereka butuhkan. Dan apa saja sih keunggulan dari asuransi kesehatan nasional ini? Yang pertama yaitu tidak terjadinya seleksi bias, lalu menyumbang pertumbuhan ekonomi yang besar. Administrasinya juga sederhana, tidak rumit dilakukan, lalu biaya administrasi yang akan dibayarkan itu terbilang cukup murah. Lalu memungkinkan dari peserta untuk pengenaan tarif fasilitas kesehatan yang bersifat seragam atau sama. Lalu juga adanya kendali biaya yang memungkinkan. Lalu asuransi kesehatan ini juga memungkinkan peningkatan dan pemerataan untuk mendapatkan dokter atau fasilitas kesehatan terhadap kepada semua peserta yang telah terdaftar pada asuransi kesehatan tersebut. Lalu asuransi kesehatan ini memungkinkan untuk semua penduduk tercakup dalam pembiayaan. Namun, asuransi kesehatan nasional juga memiliki kelemahan, yaitu di mana pilihan terbatas. Lalu manajemennya juga kurang kreatif dan responsif, di mana pelayanan yang diberikan bersifat seragam atau sama, sehingga banyak fasilitas kesehatan yang merasa tidak suka. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nurdiana dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang seleksi PPK dan kontrak dengan PPK. Seleksi PPK. Keputusan provider dalam organisasi bakal asuransi berpengaruh terhadap pilihan seseorang terhadap benefit yang ditawarkan dari organisasi tersebut. Jika pelayanan kesehatan tidak baik, dapat menyebabkan keluarnya peserta. Kontrak antara provider dengan bakal asuransi penting dilakukan untuk menjamin mutu layanan dan pengendali biaya pelayanan. Sedangkan credentialing merupakan proses pemilihan rumah sakit atau dokter melalui penilaian dan dokumen yang mencakup lisensi, sejarah malpraktek, analisis pola praktek, dan sertifikasi. Negosiasi dan kontrak dengan PPK. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lainnya. Sedangkan kontrak merupakan persetujuan secara tertulis atau persyaratan secara tertulis antara dua pihak atau lebih, atau persetujuan yang bersaksi hukum untuk melakukan suatu kegiatan. Kenapa negosiasi dan kontrak perlu dilakukan? Negosiasi pada PPK diperlukan karena adanya perbedaan prosedur, besaran tarif, cara pembayaran, dan pelayanan, atau adanya ketidaksepakatan. Sedangkan kontrak diperlukan untuk menjamin tersedianya pelayanan bagi peserta, untuk memenuhi ketentuan lisensi, dan untuk mengurangi kesalahpahaman atau bertanggung jawab. Cara melakukan negosiasi: yang pertama, tentukan tujuan dan mengkomunikasikannya. Yang kedua, data dari pihak satu dan pihak dua. Yang ketiga, tahu pengambil keputusan. Dan yang keempat, siapkan beberapa skenario. Dari kontrak dapat berupa pelayanan provider, tanggung jawab lembaga asuransi, kompensasi institusi Pokes, program kepuasan peserta, persyaratan jaminan, syarat dan perakhirian kontrak, dan penyelesaian perselisihan.
Kontrak antara rumah sakit dan BPJS perlu dilakukan karena adanya perbedaan tarif antara rumah sakit dan Askes, adanya perbedaan penetapan kriteria jenis tindakan dan tarifnya, dan adanya tarif paket pelayanan. Proses kontrak dengan provider. Proses melakukan kontrak dengan PPK ada 4. Yang pertama, seleksi dan credentialing. Yang kedua, melakukan kontrak. Yang ketiga, pemantauan kualitas. Dan yang keempat, credentialing dan perpanjangan kontrak. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.